السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الدين، Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita mengenai nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal Islam, merupakan tema yang sangat prinsip, yang hukumnya adalah wajib aini untuk diketahui oleh setiap muslim. Kenapa demikian? Karena seorang yang muslim, dia harus menjaga keislamannya, sehingga keislaman itu tidak dibatalkan, apakah dengan dia menyadarinya atau dia tidak menyadarinya. Oleh karena itu, tatkala kita mempelajari Islam, tidak cukup kita hanya mempelajari perkara-perkara yang merupakan penjabaran syariatul Islam, tapi kita juga harus mempelajari perkara-perkara apa saja yang bisa membatalkan keislaman kita. Dan itu perkara penting. Dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Hudzaifah berkata, Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr maqafata ay yudrikani. Dahulu manusia selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tentang kebaikan-kebaikan. Tetapi aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang keburukan. Kenapa? Alasan beliau, makhafata ayyudrikani, khawatir kalau keburukan itu menimpa aku. Jadi tidak cukup kita hanya mengetahui perkara baik,
Namun kita juga harus mempelajari apa itu keburukan, supaya kebaikan kita itu terjaga dari keburukan-keburukan tadi. Jangan sampai sesuatu yang buruk nantinya kita anggap baik, karena kita tidak tahu apa saja perkara-perkara yang buruk itu. Makanya dinyatakan di dalam syair, "Araftu syarra la lisyarri, lakin litawaqqihi, wa man lam ya'rif syarra minal khairi, waqa'a fihi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan, tetapi aku mengetahui keburukan dalam rangka untuk menjaga diri daripadanya. Dan barang siapa yang tidak mengetahui letak keburukan dari kebaikan, niscaya dia akan jatuh ke dalamnya. Jadi tatkala kita telah mengikrarkan diri bahwa kita adalah muslimun, orang-orang yang beragama Islam, kita pun harus tahu apa saja perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman kita. Dan ternyata perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman itu cukup banyak. Banyak sekali. Dan dibahas oleh para ulama dalam bab hukmil murtad. Bahkan disebutkan oleh para ulama sebagian perkara yang barangkali tidak terbetik di dalam hati kita bahwa itu akan membawa kepada kekafiran. Jadi penting supaya jangan sampai kita menyangka bahwa diri kita adalah muslim, ternyata keislaman kita telah batal. Kita menyadarinya atau kita tidak menyadarinya, sehingga kita tidak bisa mencapai apa yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan kalian sebagai muslimin. Ya. Maka mempelajari nawaqidul Islam adalah perkara yang prinsip. Ya. Perkara yang prinsip. Terlebih lagi kita hidup di masa, di waktu, di tempat yang kabur antara al-haq dengan al-batil, yang kabur antara Islam dengan kekafiran, yang kabur antara keimanan dengan kemunafikan. Betapa banyak orang yang tidak mengerti bahwa ini adalah kekafiran. Bahkan sebaliknya, sekian banyak orang yang menganggap kekafiran itu adalah keislaman. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Manusia di dalam mensikapi masalah kekafiran setelah Islam, atau yang diistilahkan dengan kemurtadan, ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang bermudah-mudahan untuk mengkafirkan orang lain, walaupun dengan perkara-perkara yang sesungguhnya di dalam penilaian Allah Azza wa Jalla maupun di dalam penilaian Rasulnya alaihi salatu wassalam bukanlah kekafiran. Ya. Mereka ini yang diistilahkan dengan at-takfiriyun, atau dengan kata lainnya dengan al-khawarij. Ya. Mereka mengkafirkan manusia tanpa hujjah. Ya. Mereka menganggap seseorang kafir walaupun dengan perkara-perkara yang sebenarnya tidak sampai batas mengkafirkan. Ya. Akibat pola pikir dan dasar prinsip mereka yang telah keliru ini, sehingga mereka gampang mengkafirkan manusia dengan dosa-dosa besar yang bukan kekafiran dan bukan pula kesyirikan kepada Allah. Lantas berdampak mereka bergampang-gampangan untuk mengkafirkan para penguasa muslimin. Ya. Kemudian berdampak mereka melakukan gerakan-gerakan yang memecah belah persatuan kaum muslimin, ya. Menteror stabilitas keamanan kaum muslimin,
melakukan pengebuman-pengebuman yang merusak justru negeri-negeri Islam itu sendiri. Dengan anggapan apa? Dengan anggapan bahwa yang mereka hadapi ini adalah para kuffar. Yang mereka anggap sebagai para kuffar ternyata adalah orang-orang yang mereka kafirkan dari kalangan muslimin tanpa hujjah. Dan banyak sekali dampak-dampak negatif dari prinsip ini tadi. Demikian pula akibat pengkafiran tanpa hujjah ini, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Bahkan ketika munculnya pemahaman ini telah berdampak mereka menghalalkan darahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana mereka menentang para sahabat Nabi. Dan korban pertamanya adalah Utsman bin Affan. Dan kemudian jatuhlah korban-korban yang berikutnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka al-mutasyaddidun fit takfir. Orang-orang yang keras di dalam pengkafiran sehingga mengkafirkan tanpa hujjah, tanpa keterangan yang nyata daripada Al-Quran wal Hadis, yang memang sepantasnya untuk dikafirkan. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang bermudah-mudahan untuk tidak memperhatikan perkara-perkara yang bisa mengkafirkan keislaman seseorang sehingga membuat pelakunya keluar daripada Islam. Mereka inilah al-murji'ah. Mereka lah al-murji'ah. Ya. Bagi mereka cukuplah yang namanya keislaman itu orang meyakini dalam hati dan mengucapkan dengan lisan. Setelah itu dia mau berbuat apa saja, mau beramal apa saja, maka tidak akan berpengaruh kepada keislamannya. Bahkan yang lebih parah lagi, yang ekstrim di kalangan mereka, mencukupkan keislaman itu dengan pengakuan di dalam hati, walaupun tidak mengucapkan dengan lisan. Ya. Sehingga dalam prinsip yang seperti ini, ya, secara tidak langsung mereka telah menganggap Fir'aun itu adalah mukmin. Karena sesungguhnya Fir'aun itu mengakui, ya, Fir'aun dan bala pasukannya mengakui tentang kebenaran Nabi Musa alaihissalam dan dakwahnya. Hanya saja dinyatakan di dalam Al-Quran, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka mengingkarinya tetapi hati mereka meyakininya. Mereka mengingkari itu karena mereka berbuat kezaliman dan merasa tinggi, angkuh di muka bumi. Kalau hanya cukup pengakuan hati, khalas. Ini mukmin. Ya, ini yang paling ekstrim di antara mereka. Ya. Yang paling ringan di antara mereka yaitu tadi, yang menyatakan bahwa yang namanya keislaman atau keimanan itu cukup dengan pengakuan hati dan ucapan lisan. Setelah itu amalan tidak berpengaruh. Maka menurut mereka yang namanya keimanan itu hanya satu. Sehingga keimanan seorang yang sangat bertakwa kepada Allah sama kualitas dan nilainya dengan keimanan seorang yang bermaksiat kepada Allah. Ya. Keimanan seorang yang fajir menurut mereka sama. Imannya Abu Bakar dengan iman yang selainnya sama. Wa hadza qaulun batil. Ya. Tidak ada yang mengimbangi keimanan Abu Bakar setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan manusia ini. Dia adalah afdalu hadhil ummah bil ittifaq. Ya. Ini al-murji'ah.
Yang pertama berpengaruh kepada pengrusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kedua ini juga tak kalah hebatnya pengaruh pengrusakannya di tengah-tengah kaum muslimin. Apa pengaruhnya? Membuat kaum muslimin itu tidak lagi memperhatikan agama mereka, tidak lagi bersemangat untuk melaksanakan agama mereka. Ya. Kenapa? Karena iman itu cukup meyakini dalam hati dan mengucapkan dengan lisan. Ya. Banyak dari kalangan manusia, ya, tanpa mereka menyadari, mereka memiliki pemikiran yang demikian. Yang penting itu hatinya. Ya, tatkala mereka dikritisi atau mereka ditegur atau mereka dinasehati, mereka mengatakan yang penting hatinya. Hati saya baik kok, niat saya baik kok. Nah, ini mazhabnya. Jadi ini sangat membahayakan. Sehingga apa? Tidak ada perhatian untuk melaksanakan syariatul Islam. Tidak ada bahkan perhatian untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang bisa mengkafirkannya. Kenapa? Karena menurut mereka iman itu cukup pengakuan di dalam hati dan ucapan di dalam lisan. Dan yang ketiga, dan ini adalah pendapat yang hak, yaitu pendapat ahli sunnati wal jamaah yang bersumber kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pertengahan di antara keduanya. Artinya bahwa di sana ada perkara-perkara yang bisa mengkafirkan, yang bisa membatalkan keislaman, dan itu banyak. Ya, tapi harus dengan hujjah. Ada dalilnya jelas, Al-Quran menyatakan ini kekafiran. Jelas hadis Nabi SAW menyatakan bahwa ini adalah kekafiran. Ya. Atau ada ijma yang menyatakan bahwa ini adalah kekafiran. Ya. Kalau tidak. Dan mereka memahami nusus Alkitab dan Sunnah di dalam mempelajari atau menetapkan sebuah kekafiran bagi sebuah amalan atau sebuah ucapan itu secara lengkap, tidak hanya sepotong-sepotong. Ya. Karena sebagian nas, kalau kita lihat secara zahirnya seolah mengkafirkan sebuah ucapan atau sebuah perbuatan, ternyata dalam nas yang lainnya tidak demikian, sehingga harus ditemukan. Makanya di kalangan para ulama itu dinyatakan ada yang namanya al-kufrul akbar, ada yang namanya al-kufru al-asghar, kekafiran besar, kekafiran kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Ada yang namanya asyirkul akbar, ada pula asyirkul asghar, syirik yang besar yang mengeluarkan dari Islam, dan ada syirik kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Sehingga Ahlus Sunnah itu pertengahan. Ada perkara-perkara yang bisa mengkafirkan, ada pula yang sifatnya maksiyah, kabirah, tapi tidak mengkafirkan. Ya. Tidak sampai membatalkan keislaman seseorang. Maka Ahlus Sunnah tidak seperti Al-Khawarij, tidak seperti Al-Murji'ah. Ya. Ini dalam perkara nawaqidul Islam. Ya. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, usul al-kufur arba'ah. Ya. Secara umum ala sabilil ijmal, usul al-kufur arba'ah. Yang namanya dasar-dasar kekafiran itu ada 4. Ya. Pertama, al-kufru bil-i'tiqad. Ya, al-kufru bil-i'tiqad. Kekafiran dengan keyakinan. Artinya melalui keyakinannya sehingga dia menjadi kufur. Yang kedua adalah al-kufru bil-qaul. Kekafiran melalui ucapan. Yang ketiga adalah al-kufru bil-fi'l. Ya. Kekafiran melalui perbuatan.
Dan yang keempat adalah al-kufru bisyak. Al-kufru bisyak, kekafiran melalui keraguan, kebimbangan. Ya. Contoh al-kufru bil-i'tiqad, kekafiran melalui keyakinan, seperti seorang meyakini di dalam hatinya sesuatu yang bisa membatalkan Islam. Misalnya, dia meyakini bahwa sholat yang 5 waktu itu tidak wajib. Ini para ulama sepakat semuanya dalam seluruh mazhab. Tidak ada yang berbeda pendapat bahwa orang yang mengingkari kewajiban sholat hukumnya adalah kafir, keluar dari Islam, walaupun dia melaksanakan sholat. Ya. Kalau sudah seperti ini posisinya, tidak penting dia melaksanakan sholat atau tidak. Kenapa? Karena hatinya mengandung kekafiran, yaitu mengingkari kewajiban sholat. Orang yang mengingkari kewajiban sholat seolah-olah dia menentang Allah. Ya. Allah mengatakan sholat yang 5 waktu itu wajib, dia menyatakan tidak. Ini namanya inad, membangkang, ini kufur. Ya, walaupun dia sholat yang 5 waktu, bahkan dia berada di saf yang terdepan, ya, di belakangnya imam atau dia malah imamnya, tapi kalau keyakinannya dia mengingkari kewajiban sholat yang 5 waktu, fahadha kafir kharij anil Islam. Ini dengan keyakinan. Atau meyakini haramnya apa yang dihalalkan oleh Allah, atau halalnya apa yang diharamkan oleh Allah. Ini ijma'. Para ulama menyatakan bahwa pelakunya adalah kufur, kafir. Ya. Karena dia menentang Allah, membangkang kepada Allah, mendustakan Al-Quran. Ya. Walaupun dia tidak melakukannya. Misalnya dia menyatakan khamr itu, ya menurut saya tidak haram. Padahal Al-Quran jelas ayatnya. Kan gitu. Larangan Allah itu jelas, walaupun dia tidak minum khamr. Ini kekafiran dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Ya. Yang kedua, yaitu kekafiran dengan al-qaul, dengan ucapan. Ya. Contohnya seperti seorang yang berucap perkara yang bisa membatalkan Islam. Contohnya, dia mengolok-olok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka gurau. Ya. Seperti apa yang Allah tegur terhadap kaum munafikin. Ya. Terjadi di dalam sejarah, sebutkan di dalam riwayat, di mana orang-orang munafik setelah mereka berkumpul, mereka menyatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula akdzaba al-sunan wa arqaba butunan wa ajmana indal liqa'." Kata mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kami tidak melihat orang-orang yang lebih dusta lisannya, orang-orang yang lebih rakus perutnya, orang-orang yang lebih penakut ketika bertemu dengan musuh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini mereka ucapkan di kalangan mereka. Ya. Rupanya ucapan ini didengar oleh sebagian sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, orangnya langsung lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya mendengarkan demikian dan demikian. Ya. Maka turunlah ayat. Ya. Turun ayat menceritakan tentang keadaan mereka. Kata Allah di dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna naqulu wa nal'ab
Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jika engkau bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab, hanya saja kami larut dalam pembicaraan itu dan kami hanya bergurau, bermain-main saja, tidak sungguh-sungguh. Kemudian kata Allah, qul, katakan wahai Nabi, wahai Rasul, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian ingin berolok-olok? Kata Allah, la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian jangan cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Karena mereka ini buru-buru datang kepada Nabi, ya, dan iktizar, ya, mencari-cari alasan di hadapan Nabi. Mereka katakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Itu kami hanya larut dalam pembicaraan, kemudian kami hanya bergurau saja, enggak sungguh-sungguh. Maka ayat ini mengatakan, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian berolok-olok? Kalian jangan mencari-cari alasan, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ya, ini ucapan. Ya. Maka ucapan bisa mendatangkan kekafiran, walaupun hanya sifatnya bergurau. Ya. Maka hati-hatilah. Ya. Dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yuqilaha balan wa yulqa biha fi jahannam. Ya. Sungguh seseorang hamba berbicara dengan sebuah kata yang dia tidak mempedulikannya, ternyata dia dilemparkan dengan sebab perkataan itu ke dalam neraka jahannam. Hadal kufru bil qaul. Demikian pula yang ketiga, al kufru bil fi'l. Kekafiran dengan perbuatan, seperti seorang yang beristighatsah dengan selain Allah. Ya. Seorang yang berdoa kepada selain Allah, seorang yang bernazar untuk selain Allah, al-muhim melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang merupakan syirkun akbar dan mengeluarkannya daripada Islam. Dan yang terakhir adalah al-kufru bisyak, ya. Kekafiran dengan keraguan, bimbang. Ya. Misalnya dia ragu, dia bimbang, ini kira-kira ajaran Nabi benar atau tidak, ya? Ragu di dalam hatinya, ini kufur, ya. Atau dia meragukan kiamat itu kira-kira benar enggak, ya? Ini juga kekafiran, ya. Kira-kira ada enggak ya surga itu? Hal-hal yang sudah jelas diberitakan oleh Al-Quran wal Hadis. Ragu, maka keraguan ini membawa kepada kekafiran. Barang siapa yang menyimpan keraguan itu di dalam hatinya, fahuwa kafir. Hanya saja perlu diperhatikan di sini, ya, apabila keraguan itu datang hanya dalam bentuk bisikan, lintasan hati. Terkadang kan muncul dalam lintasan pikiran kita hal-hal yang subhanallah. Nah, yang seperti ini, kalau baru hanya sifatnya lintasan-lintasan pikiran, bisikan-bisikan hati yang dilontarkan oleh syaitan, maka tidak ada hukumnya, ya, selama kita tidak menyimpannya di dalam hati kita menjadi sebuah keyakinan. Kita ragu, ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini usulul kufur, ya. Kekafiran dengan keyakinan, kekafiran dengan ucapan, kekafiran dengan perbuatan, dan kekafiran dengan sebab keraguan yang ada di dalam hati. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah nawaqidul Islam
ma'ruf bahwa nawaqidul Islam disebutkan oleh para ulama ada 10. Ya. Ada 10. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama yang lainnya. Ya. Ada 2 alasan kenapa mereka menyebutkan 10 pembatal-pembatal keislaman ini. Hal yang pertama, dikarenakan bahwa 10 pembatal keislaman ini adalah yang paling sering terjadi di kalangan kaum muslimin. Alasan yang kedua, karena 10 pembatal keislaman ini sangat berbahaya dibandingkan yang lainnya. Ya. Apa 10 perkara itu? Kita akan sebutkan dengan ringkas, walaupun pembahasan ini membutuhkan waktu untuk membahasnya secara lebih rinci dari poin per poin. Ya. Namun kita sebutkan secara ringkas, paling tidak kita tahu duduk masalahnya. Yang pertama yaitu syirik di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Melakukan syirik di dalam ibadah kepada Allah, artinya kita memalingkan sebagian perkara ibadah untuk selain Allah. Dan yang namanya ibadah yaitu setiap ucapan atau perbuatan yang zahir ataupun yang batin dalam perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Ya. Kalau ada salah satu jenis ibadah yang kita palingkan kepada selain Allah, maka ada kufrun. Ya. Pelakunya kharijun 'anil millah, pelakunya keluar daripada Islam. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, harramallahu 'alaihi al-jannah, Allah haramkan atasnya surga. Wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tempat berpulangnya adalah api neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya. Dan ini sering terjadi dan sangat berbahaya. Bahkan ya, di kalangan kaum muslimin yang namanya perbuatan syirik itu ya, di saat-saat seperti kita sekarang ini sudah lagi tidak dianggap sebagai syirik. Bahkan tauhid itu adalah perkara yang sangat langka. Nah, betapa banyak orang yang menganggap syirik itu adalah ibadah kepada Allah, padahal yang dia lakukan adalah syirik kepada Allah. Nah, apakah bentuknya istighatsah, bentuknya penyembelihan kepada selain Allah, nazar untuk selain Allah, doa kepada selain Allah. Nah, hal yang kedua dari pembatal keislaman yaitu menjadikan antara dirinya dan antara Allah perantara-perantara, yang dia berdoa kepada perantara-perantara itu dan memohon asy-syafa'ah kepada perantara-perantara tersebut. Dan ini adalah kekafiran secara ijma'. Meminta kepada selain Allah, mengharapkan syafaat dari selain Allah di yaumil qiyamah nanti agar dia diselamatkan, dengan keyakinan bahwa ini adalah perantara. Kenapa mereka menjadikan perantara untuk meminta dan mencari syafaat kepada Allah Jalla wa'ala? Mereka meyakini kalau diri mereka sendiri yang meminta kepada Allah, atau diri mereka sendiri yang memohon syafaat kepada Allah, itu nanti nggak nyampe. Siapa kami ini? Kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Ya. Kami ini bukan orang-orang yang dekat dengan Allah. Kami ini bukan para salihin. Jadi kami butuh perantara dari wali-wali, ya, dari para muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, untuk mereka yang menyampaikan doa kami kepada Allah. Sehingga mereka kalau minta tidak berani minta langsung sama Allah. Ya.
Tapi mereka mintanya kepada wali, mereka mintanya kepada syekh yang mereka anggap dekat dengan Allah. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menginginkan daripada hambanya untuk hamba itu meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Justru tatkala engkau tahu bahwa engkau berdosa, engkau bukan seorang yang dekat dengan Allah, maka bertaubatlah. Ya. Kembalilah kepada Allah dan dekatkan dirimu kepada Allah dan memintalah kepada Allah. Ya. Dan Allah itu sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, فَإِذَا سَأَلَنِي عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Ya. Apabila para hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah zat yang dekat. Ya. Maka hendaknya mereka menyambut panggilanku dan beriman kepadaku. Baik. Yang ketiga, orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan mazhab mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam masalah kesyirikan dan kekafiran kita tidak boleh ragu. Apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis bahwa ini adalah syirik, bahwa ini adalah kufur, ya, kita harus mengkafirkan orang-orang yang melakukannya karena Allah dan Rasulnya yang menyatakan itu. Ya. Kalau kita tidak mengkafirkan orang-orang yang memang kafir, orang-orang yang memang musyrikin, berarti kita tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Maka orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan pemikiran mereka, ini adalah kufur karena menentang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam atau meragukan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang keempat adalah orang yang meyakini bahwa petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada ajaran Nabi, atau hukum yang selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah. Ini adalah kafir. Termasuk orang-orang yang meyakini bahwa hukum-hukum Allah itu tidak relevan dengan abad 20. Udah nggak zamannya lagi sekarang. Ya. Itu fikih tradisional, konvensional. Kita butuh fikih yang modern. Ya. Hada kufur. Apabila dia meyakini hal itu, maka ini adalah kufur. Ya. Nah, membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla atau bahkan mencari dengan sengaja selain daripada hukum Allah. Nah, kemudian yang kelima adalah orang yang membenci sesuatu yang datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya. Ya. Tidak boleh kita membenci. Kalau kita membenci, itu sudah masuk ke dalam keyakinan hati. Walaupun kita mengamalkan, itu tidak penting. Sebab apa? Keyakinan hati kita telah menyimpan kekafiran kepada Allah. Kita membenci syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang yang tidak mengamalkan tapi tidak membenci itu lebih ringan dibanding orang yang mengamalkan tapi membenci. Orang yang mengamalkan tapi membenci ada kufur. Ya. Orang yang tidak mengamalkan dan tidak membenci hadhi maksiyah, hanya maksiat kabirah. Nah, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Itu karena mereka benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah membatalkan amalan-amalan mereka. Mungkin bisa kita contohkan dalam isu yang hangat barangkali ya, yaitu misalnya syariat poligami lah gampang. Iya.
terutama wanita ini. Kalau laki-laki insya Allah paling senang. Ya. Mereka boleh menyatakan saya tidak sanggup, ya. Tapi tidak boleh membenci. Beda hukumnya. Kalau dia tidak mau dimadu, itu lebih ringan dibanding kalau dia membenci syariat poligami. Nah, ini sekarang digalakkan, ya. Digalakkan apa? Digalakkan untuk para wanita itu membenci, ya. Ini daripada takhfif al-kufur atau takhfif al-kuffar, untuk membuat para wanita muslimat itu benci kepada syariat poligami. Bahkan bukan muslimatnya saja, para musliminnya juga, ya. Nah, kalau membenci ini lebih berat. Ente tidak mengamalkan itu lebih ringan. Ente tidak sanggup itu lebih ringan. Tapi kalau membenci, urusannya dengan Allah. Ini syariat Allah. Allah yang membolehkan. Makanya Allah nyatakan tentang orang-orang yang kafir, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Itu karena mereka benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah membatalkan semua amalan-amalan mereka. Kemudian yang keenam adalah orang yang berolok-olok dengan sesuatu yang merupakan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang merupakan pahalanya atau yang merupakan siksanya. Ini adalah kekafiran, ya. Mengejek, ya. Mengejek, melecehkan. Dan ini butuh perincian tentunya. Perinciannya adalah, barakallahu fikum, apabila dia mengejek, melecehkan itu bukan mengejek dan melecehkan amalannya, ya. Perhatikan ini, bukan mengejek dan melecehkan amalannya, tapi mengejek dan melecehkan pelakunya, ya. Jadi karena sentimental terhadap pelakunya saja, ya, nggak suka sama orangnya, mungkin pernah punya permusuhan secara pribadi atau ada ketersinggungan secara pribadi, maka tatkala orang ini mengamalkan sunnah, dia lecehkan, dia ejek, dia olok-olok, bukan amalannya. Nah, ini tidak sampai kepada kekafiran, walaupun ini amalan yang maksiat, ya. Tapi kalau amalannya yang dia lecehkan, tatkala dia tahu itu memang sunnah Nabi, tapi dia lecehkan, ya, dia olok-olok, dia ejek, ini kufur yang mengeluarkan dia daripada Islam. Nah, dalilnya ayat tadi, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Yang ketujuh adalah sihir, ya. Sihir itu adalah kekafiran, ya. Nah, menggunakan sihir, dan sihir itu banyak jenisnya, ya. Ada yang diistilahkan dengan as-sarf, ya. As-sarf ini adalah sihir yang membuat seorang menjadi benci terhadap apa yang dahulunya dia cinta, ya. Misalnya membuat seorang suami benci kepada istrinya, ini diistilahkan dengan as-sarf, ya. Sihir yang membuat seorang suami menjadi benci kepada istrinya. Atau ada pula yang diistilahkan dengan al-atf. Al-atf ini membuat seseorang cinta kepada apa yang tadinya tidak demikian, ya. Ini al-atf, ya, mungkin semacam pelet, semacam susuk, ya, yang menggunakan sihir. Ini adalah amalan kufur karena dilakukan dengan cara-cara melalui bantuan syaitan. Yang kedelapan, adalah membantu kaum musyrikin atau membantu al-kafirin untuk memerangi dan memusuhi kaum muslimin, ya. Nah, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Barang siapa yang berloyalitas dari kalian, maka sungguhnya barang siapa yang berloyalitas dari kalian kepada mereka, maka sungguhnya dia termasuk daripada golongan mereka. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, ya. Berloyalitas kepada kufar, kepada kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, ya.
termasuk diantaranya membocorkan rahasia kaum muslimin kepada al-kuffar dalam rangka untuk memusuhi dan memerangi kaum muslimin. Nah, kemudian yang kesembilan adalah orang yang meyakini bahwa sebagian manusia boleh untuk keluar daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahada kufur. Ini adalah kekafiran. Ya. Seperti orang yang menyatakan bahwa di antara manusia itu ada yang mencapai tingkatan hakikat dan ma'rifat. Ya. Jadi orang kalau sudah sampai pada tingkatan hakikat dan ma'rifat ini khalas. Ya. Dia tidak tersentuh dengan syariat zahir. Apa itu syariat zahir? Syariat zahir itu adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Menurut mereka bahwa syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah syariat awam untuk orang awam manusia. Ya. Sehingga kalau mereka ditegur atau dikritisi kenapa mereka tidak melaksanakan syariat, mereka menjawabnya tingkatan kita beda. Ya. Kamu tingkatannya masih zahir, ya. Masih tekstual. Kalau kami sudah tingkatannya hakikat dan ma'rifat, kamu tidak akan bisa memahaminya. Kecuali kalau sudah sampai pada tingkat ini. Sampai mereka tidak sholat, tidak puasa, dengan alasan-alasan seperti itu. Ya. Bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat keji. Dan itu mereka kisahkan, mereka sebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Untuk menunjukkan kewalian seseorang. Ya. Tatkala ada sebagian syekh min syuyukhihim, ya, sebagian syekh dari syekh-syekh mereka melakukan perbuatan yang sangat hina, yang sangat keji, ya, disebutkan oleh mereka, ya, menyetubuhi, ya, hewan, himar, keledai. Ada muridnya yang menegur. Ada orang yang menegurnya, kenapa Syekh melakukan ini? Ada apa ini? Dia menjawab, oh kamu tidak tahu. Ya, kamu tidak tahu. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Ya, saya terangkan duduk masalahnya. Ini sebenarnya saya sedang menutup lubang kapal yang akan tenggelam di tengah laut. Ya, seperti itu. Dikisahkan juga di dalam buku mereka, ya, hal-hal yang hina, yang rendah. Kadang kita malu untuk mengucapkannya. Ya. Mereka berzina, mereka katakan, oh ini tidak seperti yang kamu lihat. Ya. Sungguhnya ini sedang bertamattu, bersenang-senang dengan al-hurul 'ain. Ya. Bidadari surga. Cuman kamu hanya melihat kacamatanya itu kacamata zahir. Ya. Kamu belum sampai pada tingkatan hakikat dan ma'rifat. Bagi mereka syariat ini tidak berlaku. Ya. Maka barang siapa yang meyakini ini bahwa dia boleh keluar dari apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW, fahuwa kafir. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk daripada orang-orang yang merugi. Ya. Yang ke-10 adalah al-i'rad an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bih, yaitu berpaling daripada agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Ya. Ini yang diistilahkan dengan kufrul i'rad, kekafiran yang dalam bentuk berpaling daripada agama. Ya. Jadi tidak mempelajari agama itu bisa membawa kepada kekafiran. Ya. Dan walaupun masalah ini tentu ada perincian. Ya. Perinciannya, barakallahu fikum, orang yang tidak mau mempelajari agama Islam dalam hal-hal yang prinsip, dalam perkara-perkara akidah,
karena rohbatan anhu, karena tidak suka, tidak senang. Ya, bukan karena dia malas ya, atau meremehkan, bukan karena dia malas dan mengabaikan, tapi karena tidak suka. Ini bisa membawa kepada kekafiran. Ya, karena dalam perkara-perkara yang prinsip itu terdapat masalah-masalah penting yang apabila tidak dilakukan bisa merupakan kekafiran. Ya. Tapi kalau yang tidak dia pelajari adalah masail, yakni amaliyah, ya, karena dia malas misalnya, atau karena dia mengabaikan, hal ini tidak sampai kepada kekafiran yang mengeluarkannya daripada Islam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini 10 pembatal keislaman secara global, kita sebutkan karena ringkasnya waktu. Kemudian hal yang ingin saya jelaskan bahwa pembatal-pembatal keislaman ini adalah hukum am, hukum yang berlaku secara umum. Ya. Artinya untuk diterapkan secara personil, secara pribadi, ada hal-hal yang harus kita penuhi pula. Ya. Memang hukumnya seperti itu, ada dalilnya. Ya. Tapi untuk diterapkan seseorang dinyatakan sebagai kafir, ini tidak semata-mata karena dia melakukannya saja. Ya. Harus ada iqamatul hujjah wa intifa' al-mawani, atau tawaffur asy-syuru' wa intifa'ul mawani. Ya. Syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang. Ya. Karena kalau tatkala perbuatan-perbuatan atau sebagian kekafiran ini dilaksanakan oleh seseorang dalam keadaan adanya mani', maka kekafiran itu tidak berlaku pada dia. Sebagai contoh, ya, seorang yang mengucapkan kekafiran, ya, misalnya dia mencela Rasulullah SAW, kita tidak ragu menyatakan bahwa ucapannya adalah kufur. Ya. Namun tatkala kita ingin menunjuk bahwa orang ini kafir karena ucapannya, lihat dulu keadaannya. Ya. Kalau ternyata dia tidak punya uzur dan bukan karena kebodohan, ada kafir. Ya. Tapi kalau dia punya uzur, diantaranya adalah al-iqrar, ya, karena dipaksa, itu lain hukumnya. Dan kita tahu dalam sejarah bagaimana Ammar bin Yasir, ya, mengucapkan kalimat-kalimat kufur, mencela Rasulullah SAW. Ya. Tapi tidak dengan serta-merta dikafirkan oleh Nabi SAW, karena Ammar mengucapkannya dalam keadaan dia dipaksa, disiksa, terancam keselamatan dan nyawanya. Ya. Maka hukum pun tidak berlaku kepada Ammar bin Yasir, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan kepada Ammar bin Yasir. Allah turunkan ayat terkait dengan ini dalam surah An-Nahl ayat yang ke-106. Ya. Allah menyatakan, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Barang siapa yang ingkar kepada Allah setelah keimanannya, ya, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kemudian kata Allah, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, ya, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya merasa tenang kepada keimanan, walakin man syaraha bil kufri sabran, tetapi barang siapa yang lapang hatinya kepada kekafiran, fa 'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim, maka merekalah yang berhak mendapatkan murka dari Allah dan mereka berhak untuk mendapatkan azab yang besar. Ya. Dalam keadaan al-iqrah, paksaan yang bagaimana yang akan memberikan keringanan? Paksaan yang sudah sampai pada tingkat mengancam keselamatan kita dan nyawa kita, yang kita tidak akan mampu menanggungnya.
itu boleh untuk kita mengucapkan kalimat-kalimat kufur kalau memang dipaksa dalam keadaan seperti itu. Ya, kita diancam bunuh, ya, dan mereka memang benaran mau membunuh kita kalau tidak, ya, atau sudah dihunuskan pedang di hadapan kita, atau sudah ditodongkan senjata di hadapan kita, atau kita akan dipukuli, ya, mereka sudah siap-siap melakukannya. Ini ikrah namanya. Tapi kalau hanya digosip, ya, diejek di belakang, ya, cuma diomongi, dirasani istilahnya di belakang, itu bukan ikrah. Nggak boleh dong kita menyatakan, wah saya terpaksa, orang ngerasani saya. Enggak, itu bukan alasan. Ya, ini ikrah yang sampai pada tingkat mengancam keselamatan. Baik, hada wal ikrah. Itu pun dengan syarat. Ada syaratnya. Boleh kita mengucapkan kekafiran tatkala ikrah, tatkala adanya paksaan, dengan syarat disebutkan di dalam ayat ini, ya. Pertama, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Hatinya harus merasa tenang dengan keimanan. Ya. Tapi kalau hatinya condong kepada kekafiran dan tidak tenang kepada keimanan, maka hukumnya akan berubah. Awalnya mungkin dipaksa, tapi setelah dipaksa, akhirnya dia condong kepada kekafiran. Ini tidak mendapatkan keringanan. Yang mendapatkan keringanan adalah orang yang merasa tenang dengan keimanan. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah dalam rangka untuk daf'u al-ikrah, bukan dalam rangka irda'an lil kuffar. Ya. Yang kedua dalam rangka untuk menolak terjadinya paksaan atau kerusakan yang ditimbulkan oleh paksaan tersebut, bukan dalam rangka membuat ridha orang-orang kafir. Ya. Karena kalau sudah sampai pada batas membuat ridha terhadap orang-orang kafir, babnya bukan babul ikrah, babnya adalah bab al-mudahanah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, waddu law tudhinu fayudhinun. Ya, kalau mereka itu suka kalian berbasa-basi kepada mereka sehingga kalian pun melakukannya. Jadi babnya beda. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bissawab. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.